Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami pagi hari ini. Doa dan harapan kami selalu Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membawa hati kita kembali pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu. Haleluya Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Puji Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Terima kasih. Henti-hentinya kami Terima kasih Bapa. tiada Glory bagi Yesus. terus kami menyembah, Glory bagi-Mu Tuhan. mengagungkan-Mu, menggaungkan pujian kepada nama yang ajaib, Haleluya. nama yang kudus, Terima kasih. nama yang besar, nama yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Syukur bersamakan bagi-Mu.
mulia ya Terima karya. kasih Tuhan. Betapa dahsyat Bapa. Glory, haleluya, Haleluya. Syaralamaya shikatakaya, ramaya Terima kasih shikatakaya, Bapa. Yarapaya shikaya, ramaya sikira. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Tak henti-hentinya, tak habis-habisnya rahmat. Selalu indah, selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Bapa, betapa baik Engkau, betapa mulia namamu, betapa ajaib, betapa heran kuasa-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Berkaryalah Engkau terus Roh Kudus di hidup di hati kami, di sepanjang kehidupan kami. Karya-Mu yang ajaib membawa kami dan memimpin kami kepada segala kebenaran dalam setiap sikap, perbuatan, dan perkataan kami setiap hari. Biarlah terus memuji Tuhan, biarlah terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun tantangan, rintangan yang kami hadapi, hari-hari yang kami lalui Tuhan, berbagai warna kehidupan, namun kami bersyukur Engkau sahabat kami yang setia. Kau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami satu-satunya. Dan kami sungguh berkata, di luar Tuhan, di luar Kristus kami tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami manusia lemah, tidak berdaya tanpa Engkau. Sebab itu kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, untuk terus Engkau memegang tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, penuhkan kami terus dan urapi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut sabda-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita baca Matius pasal 22 dan kita baca secara bergantian 5 ayat 1 orang. Saudara-saudara menyimak Alkitab saudara, baik itu secara manual seperti saya maupun Alkitab di dalam handphone saudara, aplikasi Alkitab. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Oh Yesus. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian, bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu.
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, itu lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkatalah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menyatakan sesuatu kepadanya. Menanyakan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi hukum dari kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya, kepada orang Kristen ialah hukum mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Jadi jika kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan, itu nol besar. Sebaliknya, jika kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan," tapi kita tidak mengasihi sesama, itu pun nol besar. Haleluya. Saudara-saudara, jadi hukum mengasihi Allah, hukum vertikal, dan mengasihi sesama, hukum horizontal. Inilah hukum yang Tuhan berikan kepada setiap manusia yang ada di bumi ini. Siapapun dia, apapun agamanya, dua hukum ini merangkum semua hukum yang ada. Saudara mau buka atau telisik hukum tentang pembunuhan, di sana kita akan tahu manusia yang dibunuh kita perlu kasihi.
berarti hukum yang kedua. Ya. Jadi kalau kita berkata, aku mau beribadah, berkorban, itu hukum yang pertama. Mengasihi Tuhan Allah. Jadi dua hukum itulah semua manusia hidup. Ya, tidak bisa dibantah. Ini adalah fakta bahwa manusia harus mengasihi Tuhan Allah. Salib harus mengasihi sesama. Ya, horizontal. Vertikal dan horizontal. Salib terdiri dari vertikal dan horizontal. Jadi secara tidak langsung semua manusia hidup di bawah kuasa salib Kristus. Puji Tuhan. Yaitu hukum mengasihi Allah dan hukum mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita biar kita hidup dalam hukumnya Allah. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Hormat bagi Allah. Firman-Mu mengajar pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, kami semua untuk hidup di dalam mengasihi Allah kami dan mengasihi sesama kami. Saling menghormati di antara sesama dan kami menghormati Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan utama dalam hidup ini. Meskipun ada hukum-hukum di dunia ini, semuanya terangkum di dalam dua hukum itu. Terpujilah Tuhan yang empunya firman. Terpujilah Tuhan yang empunya kuasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Maka dari itu, Allah yang hebat itu kami puja, kami sembah. Dan kami pohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, hari ini dalam nama Tuhan Yesus, semua persoalan dan kesulitan mereka, bentuknya apapun, entah itu sakit penyakit, entah itu usaha persoalan anak, utang piutang, rumah tangga, semuanya, pendidikan, Tuhan dalam nama Yesus, Engkau memberkati dan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan pujian, hormat dan syukur sekarang dan selama-lamanya. Berdoa kami buat negeri kami, bangsa kami, Tuhan lawat dan berkati. Pemerintahan kami mulai dari kepala desa di seluruh Indonesia, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Tuhan memberkati semua level pemerintahan kami. Oknum-oknum di dalam pemerintahan kami, Tuhan lawat mereka agar melaksanakan semua roda pemerintahan dengan gentar dan hormat kepada Tuhan, mengasihi sesama masyarakat terkhusus. Bapak Presiden Jokowi dengan progresnya bersama keluarga, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Dan kami berdoa pemilu tahun 2024, biarlah pemilu ini pemilu yang penuh di berkat Tuhan, pemilu yang penuh dengan shalom, pemilu dengan damai, sukacita yang dari Tuhan turun atas momen itu. Sehingga negeri kami ini negeri yang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan ada di negeri ini, maka Tuhan akan memperhatikan negeri kami. Dan suasana atau hawa investasi di negeri kami ini untuk anak-anak Tuhan terbuka lebar, dan semua berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami memberkati tetangga kami di mana kami tinggal. Mereka pun orang-orang yang kami kasihi, dan Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati.